rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawadhu'u wal fadilatu al muta'arafatu bainan nas. Fahdhar ayyuhal akhi al fatin an tastawliya 'alaika al izza wal 'ada al batilah fatu'jisuka an nafsu al mutawaqqifatu fil asya' al harunu 'anil amal bima qaddamna fi hadzal fasal ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Dikatakan oleh Habib Muhammad Al-Idrus, wa tawadhu, adapun sifat tawadhu atau rendah diri, kebalikannya sifat sombong. Kalau sombong selalu pengen muncul, kalau tawadhu pengen merendahkan diri. Sifat tawadhu merupakan sifat yang sangat dikenal keutamanya sifat tersebut. Jadi siapa yang nggak kenal orang tawadhu ini? Salah satu sifat yang pasti dipuji oleh orang-orang sekitarnya dan juga dapat mengangkat derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tawadhu. Makanya Nabi pernah mengatakan, Nabi itu asaddun nasi hayaan wa aktsaruhum tawadhuan. Nabi itu orang yang paling malu dan Nabi orang yang paling tawadhu. Padahal Nabi Muhammad satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana dunia ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang wujud di alam ini kecuali berkat Nabi Muhammad, diciptakan oleh Allah dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allah perintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, rendahkan dirimu kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang mukmin. Nabi Muhammad diperintahkan untuk merendahkan serendah-rendahnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad, seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Seorang manusia yang tidak ada satupun yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk merendahkan dirinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bukan nabi, bukan sahabat, bukan keturunannya kiai, apalagi ya itulah pokoknya. Ya. Kemudian dalam satu hadis Nabi mengatakan, wa anna tawadhu la yazidu ala abda illa rif'a. Orang tawadhu tidak akan menambah kepada orang tersebut kecuali ketinggian derajatnya. Orang makin tawadhu makin diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang makin sombong, makin merasa lebih, makin direndahkan Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Siapa yang merendahkan diri, merasa hina, merasa lebih jelek daripada orang lain, merasa lebih kurang baik daripada orang lain, maka inilah di antara penyebab Allah angkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah Allah bertanya kepada Nabi Musa. Kata Allah, "Ya Musa, bima ittakhadtuka khalila kaliman." Kata Allah, "Wahai Musa, tahukah engkau apa sih sebabnya aku mengangkat engkau sebagai kaliman?" Orang yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, wahai Musa, sebab apa sih aku mengangkat engkau sebagai kalimullah?" Nabi yang langsung bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nabi Musa pertama jadi utusan. Yang kedua, seorang nabi yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka gelarnya kalimullah. Ketika Nabi Musa ditanya, "Wahai Musa, kenapa sih aku mengangkatmu sebagai kalimullah, kaliman?" Kata Nabi Musa, "Anta alam, ya Rabb, engkau yang lebih tahu daripada aku." Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan Allah sendiri. Allah bertanya, yang jawab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kata Allah, ya Musa, inni nadartu quluba ibadi falam ara qalban ashadda tawadu'an minka falihada istafaitani birisalati wa bikalami. Kata Allah, wahai Musa, ketika aku memandang hati-hati hambaku, seluruh hati hamba Allah dilihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ditemukan satupun hati yang paling tawadhu, yang paling rendah diri dari Nabi Musa. Maka sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan engkau sebagai utusanku dan aku jadikan engkau sebagai kalimullah. Ini sebab kerendahan hatinya, sebab tawadhunya Nabi Musa, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang kita sombongkan kalau kita merasa punya sesuatu? Kita ini dikatakan awaluka nutfatun madhira. Kita oleh Allah diciptakan awalnya berupa cairan yang menjijikkan, ya kan? Cairan yang menjijikkan, ini asal usul kita. Orang tua kita, ya, kemudian jadilah kita dari air yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadira. Dikatakan sedangkan akhirmu, kematianmu, bangkai yang mengerikan, bangkai yang menakutkan. Minta maaf, kalau kita lihat bangkai anjing kita nggak takut. Kalau kita lihat bangkai sapi kita nggak takut. Kalau kita lihat bangkai ayam kita nggak takut. Coba kalau kita lihat bangkai manusia, takut nggak? Malam-malam di tengah jalan ada bangkai manusia. Wah, ini sangat menakutkan gitu. Awalnya kita dari air yang menjijikkan dan akhir kita bangkai yang menakutkan. Wa anta baina dzalik tahmilul adzara, sedangkan engkau antara hidupmu dan kematian kemana-mana membawa kotoran, ya kan? Kita kemana bawa kotoran, kemana-mana bawa kotoran. Terus apa yang kita banggakan? Apa yang kita merasa lebih bagus daripada yang lainnya? Apa yang menyebabkan kita kemudian lebih hebat daripada lainnya? Padahal semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa. Fa in kunta dza fadilatin fa aula fadhailika an ta'rifa qadra nafsik. Kalau engkau mempunyai keutamaan, katakanlah Habib Muhammad al-Idris, maka keutamaanmu yang lebih utama adalah engkau mengenal dirimu sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Siapa sih diri kita ini? Makanya kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabb. Maka barang siapa yang kenal tentang dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang batin milik Allah, yang zahir milik cacing. Ya kan? Bakal menjadi santapan cacing apabila kita sudah dipendam atau dikubur di tanah. Maka orang yang merasa punya kedudukan, orang yang merasa punya derajat, la qadrolah, dia nggak bakal punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakal, sedikit pun nggak bakal dia punya kedudukan walaupun dia ahli ibadah. Kalau dia merasa punya kedudukan, kalau dia merasa punya pangkat, nggak bakalan dia punya makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi mendapatkan kedudukan karena tawaduknya. Para wali-wali Allah, mereka mendapatkan kedudukan karena tawaduknya. Semuanya diperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkat ketawaduannya, berkat merasa lebih buruk daripada orang lain. Kemudian fahdhar ayyuhal akhi al-fatin an tastawliya 'alaika al-izza wal 'ada al-batila fatu'zisuka an-nafsu al-mutawaqqifatu fil asya al-harun al-amal bima qaddamna fi hadzal fasl. Maka kata Al-Habib Muhammad, hati-hati wahai saudaraku yang cerdas. Jangan sampai kemuliaan itu menguasai dirimu. Kemarin kita membahas manusia ini, ya,
hakikatnya adalah dzil, yaitu hina. Hina tidak memiliki apapun. Hakikat manusia memang menempel kepadanya yaitu kehinaan, tidak punya apa-apa. Adapun ketika dia mendapatkan kemuliaan, mungkin karena hartanya, ini biasanya dia mendapat kemuliaan, banyak orang yang segan. Ketika dia punya pangkat, dia mendapat kemuliaan, banyak orang memuliakan, banyak orang menghormati. Ketika dia ahli ibadah, maka dia dapat kemuliaan, banyak orang menghormati. Ketika dia punya ilmu, maka banyak hormati. Itu merupakan apa? Merupakan sesuatu yang baru datang. Bukan tabiat kita adalah hina. Tabiat kita nggak punya apa-apa. Ketika datang kepada kita kemuliaan, sebab sesuatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya itu sementara. Seperti apa? Pewarna yang nggak lama bakal punah warna tersebut. Maka kata Al-Habib Muhammad, hati-hati. Menguasai dirimu kemuliaan. Sebab kalau sudah menguasai pada diri seorang kemuliaan, ditakutkan, maka engkau bakal dilemahkan oleh nafsumu. Yang mana sifatnya nafsu ini diantaranya mudah terlena. Orang disanjung-sanjung bisa terlena, ya kan? Orang disanjung-sanjung kadang-kadang terlena, akhirnya sifat ketuhanannya muncul. Kemudian ketika seseorang terlena dengan sanjungan orang lain atau kedudukan atau pangkat, apalagi pangkat masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kemudian malas sudah beribadah, sudah merasa dimuliakan, sudah merasa dihormati, maka enggak lagi dia beramal yang mana dengan amalnya itu dapat makin menaikkan tinggi derajatnya orang tersebut. Al-Habib Abu Bakar, ya, ketika beliau khalwat, itu magom beliau sudah luar biasa. Maka datang wali ke kamar beliau, di antaranya Al-Habib Abdul Qadir Qutban. Ketika menjenguk Habib Abu Bakar, di situ beliau melihat bagaimana tingginya makomnya Habib Abu Bakar. Kata Habib Abu Qadir, wahai Abu Bakar, teruskan engkau kejar magomu setinggi langit. Jadi Abu Bakar nggak keluar, disuruh terus ada di kamar ibadah Allah Subhanahu wa taala sampai magom beliau Al-Imam Al-Qutub, yaitu Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Qutbuz Zaman. Yaitu Qutbuz Zaman ini satu dunia cuma satu. Qutbuz Zaman ini satu dunia cuma satu. Dan di Indonesia pernah ada Qutbuz Zaman, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau khalwat menyendiri di kamar selama 15 tahun. Luar biasa kedudukannya beliau. Nah ini istrinya bingung, dipikir kenapa ada datang wali ke beliau. Luar biasa, wali ini bisa lihat kedudukan orang. Jadi seorang wali bertemu dengan wali bisa mengukur kewaliannya. Oh segini kewaliannya, segini kewaliannya. Maka Al-Habib Qadir ketika menjenguk Abu Bakar, wahai Abu Bakar, terus engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus naik terus makommu. Makanya sampai 15 tahun beliau berkholwat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Al-Habib Abu Bakar. Kemudian fayafutuka hadduka minal fadilah bil haqiqah wallahu alam bissawab.